Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Kitabus Sunnah. Dan kita sudah masuk ke dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Sudah kita sampaikan bahwa keyakinan dan tawakal dijadikan satu bab oleh Imam Nawawi rahimahullah karena memang sangat berkait. Seorang yang yakin akan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal pada Allah berarti pada dirinya ada keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita baca ayat yang pertama, karena sebagaimana biasanya Imam Nawawi rahimahullah membawakan setiap babnya ayat-ayat dulu baru kemudian hadis-hadis. Sudah kita bahas ayat yang pertama, maka kita masuk pada ayat yang kedua, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 173-174. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alladzina qala lahumun nas, sesungguhnya mereka manusia yang berkata, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Ternyata mereka bertambah imannya dan berkata, cukup bagi kami Allah, sebaik-baik kami bergantung kepadanya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Wallahu dzu fadlin azim. Kata Allah, maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su, mereka tidak terkena kejelekan dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan sungguhnya Allah Maha memiliki fadilah yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan ayat kedua, yaitu ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang ketika ditakut-takuti oleh manusia dengan kalimat innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ternyata mereka sama sekali tidak takut. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, fazadahum imana. Justru bertambah imannya. Justru bertambah yakin dengan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah katakan. Dan mereka hanya berkata dengan dua kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat berlindung. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ayat ini mengisahkan kejadian setelah perang Uhud, dan kita tahu perang Uhud adalah perang yang dahsyat, yang di sana kaum muslimin yang terbunuh sampai 70 orang dan juga yang lain luka-luka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau terkena lemparan batu di pipinya, luka dan berdarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimatnya, ma aflaha qaumun syajju nabiyahum, enggak akan falah
satu kaum yang melukai nabi mereka sendiri. Ikhwan fillah azakumullah, ketika itu terjadi sesuatu yang terjadi, ini kejadian yang luar biasa. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat fitnah dan menyatakan qutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani kaum musyrikin mengisukan bahwa Muhammad terbunuh. Sehingga kaum muslimin down mentalnya. Terkejut mereka. Apa betul? Apa benar? Rasulullah terbunuh. Padahal Rasulullah SAW hanya terluka di pipinya dan terjatuh dalam satu gelombang yang kemudian dilindungi oleh sekian sahabat yang di dekatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akhirnya mereka sedikit terjadi kekacauan, ada yang lari ke sana kemari. Kemudian mereka kaum musyrikin merasa menang. Kemudian mereka kembali dan kaum muslimin konsolidasi kembali di sebuah bukit, dikumpulkan kembali bahwa Rasulullah SAW masih hidup dan beliau masih ada di bukit ini. Maka terkumpul mereka kembali. Setelah terkumpul kembali, Rasulullah SAW memberitakan pada mereka, kita akan mengejar mereka. Kita akan mengejar mereka. Maka siap-siap mereka berangkat dengan luka-luka mereka. Masih terluka, mereka berangkat kembali. Ikhwan fillah azakumullah, ada utusan satu orang, entah penggembala atau musafir, yang menemui kaum muslimin dan berkata, aku diberitahu oleh pimpinan musyrikin Quraisy bahwa mereka telah berkumpul dan menambah jumlah pasukannya untuk menghabisi kalian yang tersisa. Ini yang disebutkan oleh Allah tadi dengan kalimat inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Maksudnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Berita ini barakallahu fikum tidak menggentarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak membuat takut. Kata Allah, fazadahum imanan, justru menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan mencukupi kita. Allah akan membela kita. Allah akan memenangkan kita. Kita bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak menjadikan mereka mundur. Mereka maju terus sampai ke daerah namanya Humaraul Asad. Sudah dekat Mekah. Artinya apa? Artinya kaum muslimin menang dan mereka takut pengecut. Musyrikin tidak berani balik. Padahal mereka tahu bahwa kaum muslimin mengejar. Kaum musyrikin tidak berani balik. Dan mereka membiarkan kaum muslimin. Ini khonibina azakumullah yang dikatakan oleh Allah pada ayat kedua, wanqalabu, dan mereka pun kembali dalam keadaan mendapatkan fadilah dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak terkena kejelekan sedikit pun. Lam yamsashum su'un, tidak tersentuh kejelekan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka kembali dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, barakallahu fikum, walaupun tidak dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, tetapi berkait karena ayat selanjutnya berkata, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Itulah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang benar-benar beriman. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ayat-ayat ini sangat berkait dengan judul bab. Tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah memasukkan ayat ini di dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Karena mereka ditakut-takuti oleh syaitan dari jenis jin dan juga syaitan dari jenis manusia. Syaitan dari jenis jin membisik-bisikkan di hati-hati mereka, hati-hati kalian akan dihabisi, kalian akan begini, bagaimana kalau kita habis. Itu kadang-kadang terpikir di benak masing-masing. Ada syaitan.
Bahkan ada syaitan dari jenis manusia yang berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Karena orang-orang kafir musyrikin adalah wali-wali syaitan. Tetapi ternyata tidak ngaruh sedikit pun. Ternyata sama sekali tidak menjadikan mereka gentar, tidak menjadikan mereka mundur. Mereka tetap maju, tetap mengejar kaum musyrikin. Tetapi kaum musyrikin takut, tidak melawan, tidak berani balik, tidak berani melawan. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa mereka tidak terpengaruh dengan takhwif, dengan apa yang diucapkan oleh mereka, ditakut-takuti oleh musyrikin? Kenapa tidak takut dan tidak terpengaruh? Al-yaqin. Karena mereka punya keyakinan Allah pasti menolongnya. Dari mana mereka punya keyakinan ini? Karena berita yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, mesti bagiku untuk menolong orang-orang mukmin. Wajib bagiku untuk menolong orang-orang mukmin. Berita Allah pasti benar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakinlah dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Al-yaqin wa tawakkul, itu adalah buah-buah keimanan, keyakinan dan ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu menjadi berani, tidak pengecut, menjadi besar hati, tidak gelisah, jadi orang yang tenang tentram. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan ayat yang kedua. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang ayat-ayat berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufiq, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.